Nah, dari sana memang saya nggak mau terus di luar negeri ya, karena di luar negeri who are you gitu loh, ya kan. Di sini I feel home, ya kan. Terus juga maunya memajukan Indonesia lah. Yes. Nah, Yunis, ini perjalanan cukup panjang, mulai dari mengenal musik itu melalui piano sampai akhirnya sekarang ada di titik sebagai konduktor. Mungkin buat sebagian orang nih, wah ini kayak mulus-mulus aja ya perjalanannya. Tapi sebenarnya di balik itu suka dan duka seperti apa? Kalau gunung dari jauh kan mulus iya, ya, betul. Sampai deket ternyata banyak bolongnya. Liku. Jalannya belum rusak lagi. Iya, pasti ada susah lah ya. Setiap orang jalan tuh pasti ada susah. Tetapi memang kesusahan itu yang menjadi ada kesukacitaan waktu sudah melewati ya. Pasti ada waktunya kita di mana kita mau berhenti. Aduh kayaknya mau give up, badan tuh udah rentek semua gitu kan. Kayak kemarin abis G20 badan tuh rentek. Ya udah gitu loh. Kita tinggal telan, udah terus palingan mijet atau hangout sama teman. Ya mau bercanda-bercanda ya udah lepas gitu. Pasti ada sih, tapi memang masih bersyukur sampai sekarang Tuhan kasih kekuatan, ya kasih teman juga yang bisa ngobrol, masih ada hiburan banyak lah. Khususnya yang waktu 2019 itu paling hektik, ya kita ada konser Akbar Monas di tahun 2019 itu pertama kali classical concert diadakan secara publik, open space, ya gratis dan yang datang 23.500 orang, ya. Dan melibatkan kira-kira 100, ada sampai 150 orang yang di stage. Nah selain itu kita pergi ada concert tour di 7 kota, di 4 negara. Jadi kita ke Taiwan, di Taiwan sendiri ada 2 kota, lalu kita ke Hong Kong, terus kita ke New Zealand, Christchurch, Auckland, sama di Australia itu ada Perth, Sydney, Melbourne. Itu semua dalam 2019. Dari bulan 6 sampai bulan 11 itu semua kejadian, semua hal besar. Nah itu tuh rasanya nonstop beneran, sampai persiapannya tuh kan pasti gila-gilaan. Iya betul. 150 orang segitu banyak, visa ngurusin lah. Terus setiap kali kita masuk ke airport mau check in alat musik, saya berantem dulu sama mereka. Ini nggak boleh masuk, boleh, sampai bawa ukuran begitu kan. Nah tetapi setelah pandemi datang 2020, kegiatan semua terhenti, kayaknya melongo gitu loh. Itu kalau nggak ada kejadian semua ya, itu kita nggak akan bisa lewatin lagi tuh. 2020 tuh udah kuarantin lebih susah, ya kan. Jadi memang kadang-kadang kita kalau repot itu mestinya ada take time for yourself, mestinya bersyukur, masih ada kegiatan. Gitu, masih ada kerjaan, masih ada kegiatan. Seolah-olah seperti 2019 tim semuanya diajak untuk bekerja keras. 2020 silence, jadi break. Sekarang kita ngegas lagi. Tapi ketika itu bagaimana menghadapi bersama tim? Waktu 2020. Akhirnya mungkin itu bisa dibilang titik terendah. Titik terendah betul. Tetapi juga saya jadi saya mulai exercise tuh karena nggak bisa tidur, jadi saya exercise-nya malam jam 10, badan capek. Nah waktu saya mulai exercise tiba-tiba malah banyak ide, I should do this. Jadi tahun 2020 itu saya mulai satu namanya chamber music. Chamber, kalau lihat orkestra kan besar kan, ada sampai 40 sampai 70 orang, ada yang kadang sampai 100 orang. Nah waktu pandemi kan semua harus distancing. Ya betul. Dan kita tidak ada pendapatan waktu itu. Bagaimana cara membiayai musisi segitu banyak? Saya juga saya nggak mampu, ya kan secara institusi nggak bisa. Nah saya terbesit, kenapa kok nggak ngadain Chamber Music Society? Kalau di luar negeri itu banyak yang punya. Jadi ntar ada string quartet ini 4 misalnya biola, cello, ya kan. Nah terus ntar ada yang trio ini, kenapa kok nggak bikin itu? Ya kan, ya udah saya mulailah itu di tahun 2020, 5 bulan setelah pandemi.
kan kita cutnya bulan 3, kita bulan 8, bulan 9 mulai bangkit ya. Nah itu menjadi orang appreciate sih. Dan waktu itu kita tidak bisa lagi mengundang orang dari luar. Kan kadang-kadang kita bisa ngundang tamu dari luar, ya kan. Waktu pandemi itu tidak bisa ngundang orang dari luar. Jadi di mana kita membudidayakan talenta orang Indonesia. Gitu. Dan di sana saya lihat malah positif, orang sangat appreciate, ya, dari musisi sendiri juga appreciate, dari yang mendengarkan teman-teman ataupun yang lainnya, mereka juga ternyata orang Indonesia ada loh yang namanya ini, ada yang namanya itu, ternyata bagus loh gitu. Malah baru tahu ya, maksudnya mata dunia ibaratnya baru sadar Indonesia punya talenta seluar biasa ini. Betul, benarnya banyak, Indonesia tuh orangnya talentanya banyak sekali, cuma memang banyak yang keluar negeri terus lupa pulang. Untungnya Eunice Tong pulang ya. Saya juga bukan siapa-siapa. Nah, akhirnya momen itu bisa bangkit sama-sama dan kembali lagi hingga saat ini mulai muncul lagi orkestra panggung-panggung mulai ada hingga akhirnya panggung G20. Nah, ini menarik sekali. Gimana Eunice Tong bersama 20 negara? Betul, musisinya dari 20 negara. Itu memang ide yang dari Mas Ananda adakan gitu ya. Jadi dia memang perjalanan dia lebih panjang daripada saya. Dia udah hubungin ini, hubungin itu, dia pilih lagu. Dia sebagai artistic director itu memang sangat berat kerjanya. Dan dia ada temennya, rekannya tuh namanya Nita Kartikasari dan Cendra Panatan. Jadi mereka yang bagian admin dan bagian surat menyurat lah, semuanya menghubungi. Ananda juga yang mengaudisi musisi-musisi Indonesia. Nah, tetapi waktu dia kontak saya di bulan April awal atau Maret akhir kalau nggak salah, nah itu dia bilang mau nggak on board nih, ya conduct di Borobudur. Sampai bingung Borobudur yang mana nih? Hotel kali ya. Iya benar, dikira di hotel ya. Nggak, ternyata memang di Borobudur, di candinya. Waduh, saya malah nggak pernah ke Candi Borobudur. Ya mau dong. Momen juga ya. Iya betul. Jadi dari sana baru saya mulai tuh, jadi masih beli bukunya, kan skornya jarang ada, dan itu lagu-lagunya semua jarang dimainkan di tempat lain. Ananda sendiri ambil dari temanya yang perang, kan sekarang waktu itu banyak kekacauan juga kan, yang Rusia sama itu. Nah dari sana tapi nanti dibawa ke perdamaian lagu-lagunya. Memang jarang dimainkan, tetapi saya sendiri harus belajar. Saya harus memperdalami, mesti gak cuma belajar skornya, tetapi saya juga mesti belajar historinya di belakangnya. Kenapa? Karena nanti waktu saya dihadapi dengan 20 negara punya musisi, saya bisa menyampaikan, menginterpretasikan apa yang harus kita lakukan. Ya kan? Kayak ini cerita puisinya apa sih? Oh ini loh gini. Kenapa begini? Karena authornya begini. Nah, sama dengan musik. Waktu musik saya juga mesti bilang, kita mestinya begini, sebaiknya kalau yang ini lebih soft, yang ini lebih keras. Kenapa begini? Karena begini gitu. Dan mereka untungnya sih semua bahasa Inggrisnya lumayan lah, ya masih nyampai. Saya juga masih nyampe. Nanti nggak bisa komunikasi pakai musik komunikasinya. Nah itu menariknya tuh, kalau sampai cuma bisa komunikasi musik itu hanya waktu performance. Bisa bicara soalnya. Nah ini 20 negara atau 20 negara yang terlibat, otomatis untuk behind the scene-nya, di balik layarnya ini pasti banyak cerita menarik. Bagaimana akhirnya menyatukan hingga menjadi harmoni yang indah? Nah memang namanya latihannya berapa lama seperti kita mulai latihan itu tanggal 2 September untuk penampilan 12 September. Betul. Biasanya kalau satu orkestra yang sudah lama kayak JSO gitu ya. Nah, itu tuh kita latihan dari Senin sampai Jumat. 5 jam per hari, performnya Sabtu. Dan itu kan orang sudah sama kenal. Udah saling kenal, temenan udah bertahun-tahun. Terus juga bahasanya sama, makanannya sama, gudeg gitu misalnya ya. Yang ini kan kagak. Jadi memang susahnya itu saling masih kenal, mereka masih tarik ulur lah namanya kalau dalam pertemanan baru. Tetapi namanya orang ya, mereka tuh semuanya musisi talenta yang memang profesional meskipun masih muda-muda. Mereka mau do the best. Do the best to present themselves sama to represent their country. Untuk negaranya. Jadi meskipun tekniknya berbeda-beda, cara mainnya beda, geseknya beda, tetapi mereka mau belajar. Jadi kalau dikasih input,
oh ya oke gini. Kalau nggak bisa yang begini gitu. Jadi mereka saling kasih input, kasih pendapat lah basically gitu. Sebenarnya Indonesia sangat kaya, cuma kita mesti buka mata aja, mesti buka diri juga untuk saling berkenalan. Ya, jadi bukan cuma I'm the best, you have to come to me, enggak, kita sendiri harus juga kita semua teman basically, gitu, saling membangun lah, ya.